Yang satu pertama udah diambil sama kita ininya ya. Dua bilah pisau. Sudah diamankan. Kemudian mungkin pada saat muter-muter, memang pada saat mau masuk pun Omah pegang tangannya. Sampai Omah terus kita kayak Allah Akbar, udah maksudnya sadar kata Omah tuh jangan sampai kosong aja dong dipegang itu, kalau mau lari ke sana sampai saya tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa, bang saya udah banting sampai kayak diinjak kayak seakan-akan dendam gitu. Dendam seperti dendam kesumat sama Bang Heri sama Bang Tehud. Tapi pada saat saya pegang itu dia hanya mandang. Wah, Omah bilang dalam hati tuh Omah tuh seperti ingin marah juga karena yang Omah hadapi itu bukannya Semoga yang subscribe diampun dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini kita akan mengulas salah satu tragedi yang terjadi semalam ya Omah ya. Iya. Jadi kita dari Lorong Misteri, Omah Sang Musafir, saya Petualang dan Mas Panik Misteri ini ingin membahas kejadian semalam. Nah, kira-kira bagaimana nih, mau dibahas dari titik awal dari mananya dulu nih? Ya, jadi sebelumnya kita kan sempat menelusuri salah satu bangunan ya. Ada iklan suara ini nih. Mobil. Bentar ya. harap malam ya teman-teman. Ya, harap malam ya teman-teman ya, ini karena kita di jalan raya ya. Kita di pinggir jalan trotoar. tabrak lah. Kita kalau maklum lah kalau punya rumah di pinggir jalan jadinya kebrebenan. Jadi kita ingin membahas bahwasanya kemarin kita menelusuri salah satu tempat rumah atau kantor ya, semacam kantor pemasaran dari perumahan yang sudah terbengkalai atau pemukiman yang sudah terbengkalai. Ada di situ mungkin ratusan sampai ribuan rumah mati ya. Rumah mati itu terbengkalai dengan seluk-beluk atau latar belakang yang sempat kita ceritakan juga ya, bahwasanya di situ dihuni oleh salah satu apa Mas sosoknya? Oleh kita pertama masuk itu memang sudah ada penjaganya ya, dua ya, seperti paduka seperti itu ya. Kalau memang ada yang bisa melihat mata batinnya ya, itu ada kiri kanan itu Di pohon itu berarti. iya kiri Di kanan pohon itu pertama masuk itu Abbasiyah itu ya. bukan Abbasiyah, Yang ini apa sawit ya? sawit. Sawit. Jadi di situ memang udah paduka berdua yang Mama ceritakan dan Mama kasih tahu kepada Bang Panik dan Bang Sehu pada saat itu. Dan bahkan memang di dalam situ memang banyak sekali penghuninya, bukan kita saja yang berbicara tapi channel pasukan Kim Mercon pun sudah berkata seperti itu. Pada saat Omah belum ketemu ya, pagi-pagi penelusuran di sana itu di sana memang Omah udah berkata di dalam itu bahwa di situ ada penghuni macan dan ada sosok-sosok genderuwo dan kuntilanak pada saat ke Omah sendiri untuk mengeksplor konten Omah Sang Musafir. Ya, di konten Omah Sang Musafir gitu.
Dan ternyata pada saat lorong misteri explore pun hampir Bang Heri itu kemasukan macan. Tapi ya alhamdulillah bisa untuk ditanggulangi. Bahkan udah menyelesaikan begitu aja sampai para subscriber kecewa. Nanti teman-teman mungkin bisa nonton di link sebelah sini ya, bisa dikasih link nanti ya. Oke, lanjut. Dan akhirnya kita mengundang, saya mengundang anak-anak saya, Panik Misteri dan Sehu Petualang, kita undang untuk lebih merasakan, karena saya yakin mengajak mereka ini memiliki sinyal-sinyal ya di dalam tubuhnya itu memang memiliki sinyal, terutama Panik Misteri itu memiliki sinyal tersendiri, sehingga terjadilah sesuatu yang mungkin yang tidak kita inginkan, ya. Yang secara tiba-tiba ada sosok ular datang. Nah, sebelumnya saya pengen tambahkan juga, sebelumnya ini sebelum kita mengundang Mas Sehu dan Mas Panik Misteri ini, kita sempat meng-calling salah satu tim dari Kim Mercon. Dan tapi tim Kim Mercon itu nggak berani untuk kolaps bersama kita di tempat itu. Karena dia sebenarnya hanya memberitahu saja ya. Iya, hanya beritahu. Saya maaf untuk kayak collab lebih dalam saya nggak berani. Jadi dia di sana hanya sebagai kayak guide kita, jadi guide-nya. Dia memberitahu di sini, di sini, di tapi sini. Tidak ingin kolaps lebih dalam untuk memanggil sosok apa, dari situ dia tidak berani. Dan ternyata mungkin inilah dia. Inilah akhirnya terkuaklah misteri, bukti bahwa apa yang dikhawatirkan oleh mereka tim Kim Mercon itu tidak berani untuk lebih dalam collab dengan lorong misteri. Karena memang di situ dia udah angkat tangan gitu ya. Ya, sosoknya yang sangat pada saat itu, pada saat penelusuran kedua ke rumah mati. Pada saat itu Bang Panik itu udah sempat melihat sosok laki-laki, sehingga malah Bang Panik itu seperti ditarik ya. Enggak, bukan Bang Panik yang melihat sosok laki-laki itu, tapi Bang Sehu yang merasakan bahwa ada sosok awal Bang Panik yang katanya ketarik jatuh itu kan, Bang Panik itu ngelihat bapak itu kan. Bener banget. Saya kan kejar itu. Iya, saya kejar, terus langsung Bang Sehu melihat. Setelah melihat, baru tuh Bang Panik itu langsung terkena ular. Iya, tiba-tiba ada ular jatuh dari atas, kita nggak tahu, sampai panik semua. Akhirnya kita tuh. Ini jadinya sebuah petanda bahwa sepertinya Bang PM ya, Bang PM ini sepertinya dari belakang itu yang narik ular, artinya siluman ular ya. Oh, dari situ ya sebenarnya ya. Iya, itu sebuah petanda itu yang membuat kita ini panik semua, sehinggalah kesurupan dan akhirnya mencelakakan kita semua. Pada saat memang udah terjatuh gitu, membilat itu leher, ular itu lehernya. Ke leher Bang PM. Sampai kita panik. Dibawa, digendong ya, berbusa semua mulutnya, dibawa ke mobil. Tapi pada saat di sampai mobil malah justru itu dia. Mulailah itulah. Ya herannya kenapa kok Selalu di saat berbusa itu langsung bisa lari gitu. Udah kayak orang nggak parah ruguh kalau kata orang Sunda. Larinya itu nggak ketulungan ya. Saya ngejar aja sampai susah, 2 kameramen ya. 2 kameramen. Tanpa lampu loh dia lari itu ibaratnya kan. Itu kan gelap banget itu di dalamnya. Kalau udah itu saya nggak bisa untuk menyampaikan kata-kata apapun, soalnya udah nggak sadar dia. Pada saat itu udah sampai berbuih itu digendong sama Bang Heri ke mobil. Bukannya bener, padahal ini capek-capek lu segitu. Karena Mas PM berat itu, karena mungkin ini ya. Setannya mungkin. Iya, mungkin ada yang Silumannya. ngelayoti. Paling gede badannya jadi ngangkat ya. Iya. Kalau kita sih lebih kecil badan jadinya. Kalau Bang Panik sebenarnya enteng. sebenarnya Cuma berat banget. beban penderitaannya yang berat. Jadi bukan bener digendong. Kamu salah. Pada saat orang berbuih itu kenapa dijedotin? Itu saya heran. Kenapa dia jedotin kepalanya itu di mobil? Enggak sengaja. Jadi bukannya bener, malah langsung aja silumannya. Mas PM itu langsung bangun. Ngejedotin kepala gitu. Enggak sengaja itu mah. Berontak. Berarti ketika Bang PM itu udah nggak sadar. Itu udah nggak sadar. Mulutnya kan berbuih terus ya. Emang dia tuh langsung lari ke ini. Yang saya pikir tadinya udah. Enggak. Saya udah Pertamanya khawatir. bukan ke pohon, Tiang.
ke jendela. Iya, ke jendela, yang jendela. Saya khawatirnya harus kita bawa ke rumah sakit ini karena sudah berbuih. Malah bukannya malah tambah nggak bener, malah tambah belingsatan kayak ular. Itu yang saya sampai heran itu kok bisa belingsatan seperti itu ya. Terus lari sini. Malah terusnya akhirnya Dapatlah itu. beliau mendapatkan ini gitu. 3 keris ini. Apa ya sebenarnya? Ini pertama Bilah ini pisau ngambil- ya atau tombak ya? Itu yang kita iya bikin sih ya, bukan keris ya? pertama ini ya. Iya. Dia ngambil 2 itu langsung ngajak berantem sama Abang Sehu dengan Bang Heri. Saya udah pegang tangannya udah diambil sama Bang Sehu, lari lagi ke dalam, ngebanting Bang Heri, lari lagi ke dalam, muter-muter seperti ular. Seperti ular masuk lagi. Untungnya ketika 2 belah pisau ini tidak mencelakai ya. Iya. Sempat kita evakuasi ya. Iya. Kita kira sudah cukup 2 bilah pisau Dia ini. masih malah Ternyata masih memberontak lagi dia. masuk lagi ke dalam. Itu kan guling-gulingnya tuh Nah. parah banget itu. Itulah ketika nanti mungkin bisa disaksikan ya, ada adegan guling-guling nanti di video. Di situ tuh udah kayak mulai makin memanas ya, menggarang itu udah makin membabi buta. Sepertinya mungkin yang awal sosok ular, Iya. tapi yang kedua ini kayaknya beda sosok. lagi. Beda. Yang satu pertama udah Ular udah itu kan. udah diambil sama kita ininya ya, 2 bilah pisau. Sudah diamankan. Diamankan. Kemudian mungkin Pada saat muter-muter memang pada saat mau masuk pun Omah pegang tangannya, sampai Omah terus kita kayak Allah Akbar udah maksudnya sadar kata Omah tuh jangan sampai kosong aja dong dipegang itu kalau mau lari ke sana sampai saya tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa. Bang saya udah banting sampai kayak diinjak injak. kayak seakan-akan dendam gitu. Sebenarnya Seperti dendam kesumat sama Bang Heri sama Bang Tehud. Tapi pada saat saya pegang itu dia hanya mandang. Wah, Oma bilang dalam hati tuh Oma tuh seperti ingin marah juga karena yang Oma hadapi itu bukannya Bang panik dan bukannya apa yang ada di situ, tapi itu macannya. Itu macan yang masukin ke dalam tubuh ya. Oh, sangat kuat banget itu. Iya. Saya jadi dibanting gitu. Dibanting. Kejerok gitu. Pada saat yang pertama ini sosok ular ini dia berbahasa Jawa, teman-teman. Ya. Tapi ketika yang kedua ini sosok harimau, Iya. dia berbahasa Sunda. Yang Sunda kita kasar. udah sangat Sampai kaget. sekarang ini merinding masih. Masih merinding ya? Dan ketika kita ambil, saya piting, saya bengkek gitu, Mas PM karena udah saking dahsyat tenaganya tuh kalau Kayaknya nggak kepikiran lah Iya. tenaganya Bang PM tuh kayak orang 10 badannya Bang iya, Heri. waduh, makanya tuh banget itu. kuat banget itu. Sehingga Bang Heri numpak Iya. ke badan sampai Oma ngomongin jangan ditumpakin adiknya. Langsung saya keluarkan jurus UFC Bang. Oh, saya Terus, gituin. Langsung kunci. Langsung Saya di- kunci dan mungkin kamera bisa mendekat. Ini pisau ini mengenai celana jeans saya sehingga sampai sobek. Robek kaki nanti saya. yang fotonya itu mungkin bisa diterangkan ya Nah, ini oleh udah mulai mengering ya, bisa dilihat. lagi semalam kan langsung Kelihatan nggak? Iya, obatin. Perlu dideketin Om apa Ya nanti lah di zoomnya nanti saja Zoom lah. aja. di zoom, coba saya zoom ya Bang. Zoom ya. Nah, jadi ini Ini masuk aja tuh. masuk sini. Ini ke Ketusuk gitu. nancep ya, masuk ke salah satu celana jeans saya. Cuman Sampai masuk ini. Ini dalamnya ada 1 cm mah ya. 1 kilometer kayaknya. Ya, alhamdulillah langsung diobatin. Kita langsung kita jampein gitu. Saya juga nggak bisa berbicara apa pada saat itu. Saya cuma gini, Nepan sayang karena saya udah kalau saya marah, waduh, kayaknya semua marah. Saya pegang tangannya itu, wah ini benar-benar ngajak berantem gitu. Iya. Saat itu dia kayak ibaratnya merasa terusik banget. Iya, Iya, betul. Dia itu ingin mengusir kita karena dia tidak terima dengan kedatangan kita. Iya. Dan anehnya, saya sih bertanya-tanya hingga saat ini, mungkin saya juga menerka-nerka kenapa hanya menyerang Mas Sehu dengan saya. Ketika ke Omah itu kan Omah gini Iya. nggak nyerang, Iya. kameramen nggak nyerang. Nah, kameramen kan nggak ada ininya, nggak ada porsinya untuk ke sana. Iya, Kalau tapi kan- kameramen siapa? Kalau misalnya pengen nyerang bisa aja membabi buta, ya kan ya? Kalau menyerang, karena kan itu. sosok Mungkin itu. karena gini, Iya, karena saya ini. tahu sih Iya. sebenarnya nih. Iya. Karena saya sebelumnya sama Mas Sehu kencing di situ. Oh, Kencing iya. sembarangan. Dan Mas ini juga Mas Iya, kencing. Jadi bertiga Iya. kencing. Kencing. Sembarangan di situ. Pantes. Mungkin itu dia tidak Kan terima Om dengan juga tuh.
pusakanya 3. Kan Oma bilang. Iya. Iya benar itu. Mungkin ini bentuk barang ya. Yang Apa? Barang apa? Ini bentuk barang Mas. Emang iya, Pak. maksudku gini. Ini saya nih. Jadi maksudnya barang ini mewakili kebenciannya. Oh, iya, menurut saya ya. Ini kebenciannya ini. Ini yang paling gede itu siapa? Ini siapa berarti? Benci sama Mas Ehu. Mana Mas Ehu yang digicek. Wah, saya yang ini. Nah, inilah kamu. Ya. Dan ini Ya, kamu. pokoknya Kamu itu. ganti nama lah Bang Panik. Saya udah kamu bikin bubur nasi lah, apa kacang hijau lah. Ganti nama lah. Soalnya kamu selalu membuat panik saya gitu, sebagai orang tua. Saya tuh benar-benar jangan dijojok adeknya, jangan dijojok. Saya bilang namanya kita orang tua. Ini bisa loncat. Oma pegang tuh matanya pandang-pandangan gitu. Yang Oma lihat di matanya itu ya bukan ini, sampai biru wajahnya itu biru benar-benar. Yang sampai kita khawatirkan karena kepalanya tuh ngejedotin diri sekencang-kencangnya. Itu yang saya Menyakitin diri iya sendiri. menyakiti diri sendiri sih. Oma khawatir dipegang, dia langsung tancap ke perut. Jadi awalnya itu kan masuk lagi. Awalnya kan emang ke rawa-rawa ngambil 2 bilah pisau. Kemudian ini Tombak ya? 2 bilah tombak inilah. Terus banting Bang Giri ya. Nah, kemudian kayak emang Banting saya- pertama banting Bang Sewu dulu. Bang Giri. saya ambil, saya giniin, saya piting, ini diambil sama Mas Ehu ya dua-duanya ya. Oh, Jangan kan Evakuasi, sama saya. kemudian dibanting lah kita semua duaan. Kemudian setelah itu Lari lagi berganti, itu berganti muter-muter. sosok. Kata Berganti saya, sosok. Ini sosok ular 2 ini. Ketika ngeguling-guling itu seperti harimau. Transisi. Iya, Transisi. dari sosok beda. masuk lagi. Tapi nanti kalau misalkan kita pembicaraan seperti ini, saya meminta kepada tim editing pada saat itu putarannya itu saya ingin melihat putarannya itu apakah sosoknya itu benar itu memutar itu putarannya harimau. Kalau saya sih melihat memang seperti harimau pada saat muternya bertengkar. berbalik langsung jadi Muter seret, berkali-kali. langsung berbalik gitu. Kayak Secara harimau. logika itu susah banget itu. Jadi kalau harimau nih misalnya mereka mangsanya dia pasti ngebalik gitu. Atau kayak misal buaya, coba dia ngelihat buaya lagi berantem pasti dia ngegiling gitu kayak Iya, gitu. iya. Sosoknya. Jadi ngebalik seret, terus langsung rolling. Ngebalik rolling. langsung. Langsung lari ke dalam itu dengan cepat Dan secara ini real ya, no settingan ya, real ini. Betul, ya. Jadi saya udah sampai Allahu Akbar. Memang pada saat Omah mau masuk itu, Omah udah bilang sama kameranya, kedengaran sebagai gitu kan, gitu. Omah, aduh ya Allah. Itu Bang Panik tuh udah masuk ke dalam tuh udah Omah liatin aja. Aduh kita ya udah saya. Serasa setelah bunyi suara itu Omah tuh sepertinya pengen ngamuk seperti ingin ngajak berantem tapi Omah sadar. Oma seperti Iya. ingin Ingin melawan. tapi Omah sadar diri, jangan sampai kalau Omah terjadi sesuatu siapa yang menolongin Omah? Iya. Itu kan kalian kan misalkan kalian berlima Omah satu tetap kalah karena memang Omah gemuk. Alah saya lah mau mah. Tapi ya Lebih kalah alhamdulillah lagi saya saya kurus, saya pegang tangannya, kita ajak berbicara dari hati ke hati. Matanya memandang mama itu ya, pada itu matanya mandang mama, matanya liatin mama. Nggak marah kemarin. Nggak marah tapi nggak itu seperti itu. Kayak mengejarnya kita berdua. Iya, Ngejar sepertinya bener. dendam. Soalnya itu pas itu aja pas Berat. balik itu kan dia Berarti tugas saya Anda, kayak, tugas Anda cari itu air kencing, bersihkan sana. Enggak ya, emang ini pesan juga buat teman-teman jangan sembarangan di tempat ini. Kenapa kamu sekarang ingatin temen kamu lah yang ingatin kamu? Nah, ini kita sebagai pembelajaran ya, jadi kita memberikan hikmah kepada Padahal Omah tuh sebelum masuk ngapain pada ngobrol di situ gitu. paling kan minimal misi gitu lah. atau Soalnya kan Oma bilang kan bahwa di sini ada dua danau yang dihuni oleh buaya putih yang bahkan bisa mematikan kamera dan sinyal serta lampu lampu apa itu? lampu lighting. Iya, lampu lighting itu. Kan Oma udah bilang seperti itu. Ya memang dasar iya ya bocah-bocah ya. Ini jomblo bener-bener jomblo. Jombloan. Yang sangat menantang maut. Dan itu kalau kita kurang sigap sedikit itu bisa mencelakai loh, sama Iya. aja loh, benar asli. Ini kan udah mencelakai juga. Iya, maksudnya ibaratnya lebih fatal istilahnya itu. Tapi ya untungnya ya. Hmm. Ya untungnya itu Oma memang udah ya kita sih selalu beruntung lah sampai udah gitu cepat
ada tim gendong tuh. Kayaknya kamu kenapa selalu senang digendong? Nggak tahu dah. Terima kasih mas. Sudah gitu. Tentunya enteng jadi saya gendong. Tapi pada saat emang setelah kerasukan itu emang Tapi beda. emang di situ tuh udah hampir 3 kali lah dicelakai. Pertama untuk masuk ke dalam sumur ya, yang Om tarik itu kan. Iya benar. Mau kecemplung itu. Iya. Kecemplung sekali. Tarik gitu loh. Kedua ngejengkang Iya. di jendela. Iya. Ketiga ya tadi. Ketiga ular. Itu ngejedot-jedotin itu Om Ketiga ular, setelah ular serupan. Itu udah. Sekarang Om tanya coba, Rasa kalau pedih. kejedot-jedot sampai berdarah, siapa yang bertanggung jawab sama mamahnya? Hmm. Siapa yang berani ngomong? Mas Ehu saya mah. Benar, iya enggak? Mas Ehu ya enggak? Kita tuh Jawab. nggak jawab, ngomong sama mamanya. Dan buat teman-teman semuanya, pokoknya ketika di tempat intinya itu yang dikenal angker ataupun tempat limit ya, intinya jangan sampai untuk membuang kotoran ya, seperti kayak kita pup itu sembarangan ya, karena itu bisa mencelakai ketika orang itu lagi explore. Iya. Ya namanya juga orang kebelet ya, apalagi kita intinya di Enggak, selokan tapi ya. yang dari pertama memang jangan sampai untuk mengotori dari tempat-tempat tersebut, karena tempat tersebut itu kan dikenal dengan ada penghuninya. penghuninya, gitu. Siapa tahu yang kita buang hajat di situ itu adalah rumah dari Iya, dia gitu, betul. atau ruang tamu sofanya dia kita Dipipisin. pipisin bawa ompol atau dia marah lah dia. Berarti- Coba Bang Hadi kalau beli sofa baru diompolin sama orang. Nih, ngapain ngomongin saya? Bang Her yang kencing kan? Oh berarti gini. Ya, marah nggak? Berarti. Bukan yang kencing, yang pup itu loh. Ber- pup berarti kotoran. gini. Oh iya, ada juga kan memang pup Iya, di situ ya, yang memang pup. ada yang. Berarti saya gini. Ada yang Berarti subscriber lorong misteri yang selalu menanyakan kenapa lorong misteri tidak ada mitos, ternyata mitos sekarang benar-benar dibuktikan. Ngompol sembarangan. Mitos jangan sampai, atau kamu tidak, saya tidak pernah percaya mitos, makanya saya ngompol sembarangan gitu. Ya, saya tidak pernah percaya mitos, makanya saya menantang mitos dan saya kena batunya. Gitu lah. Baik, saya mau ada pertanyaan sedikit Iya. nih. Bagaimana perasaan Mas Iya. Nevan pada saat dirasuki macan ataupun siluman ular? Kalau Saya ceritakan perasaannya pada saat dirasuki. Kalau seumpamanya ini sampai merinding ya, sampai merinding lagi. Kalau seumpamanya di saat saya itu kerasukan, saya itu tidak merasakan sesuatu. Di situ pun saya nggak sadar apapun yang dilakukan oleh intinya keadaan saya ketika itu tidak ada merasakan kesadaran. Tapi ketika saya sudah intinya mungkin itunya keluar, mungkin ya Pak, gimana sih ya, udah keluar, sosoknya udah keluar. Yang ngerasukinya sudah keluar. Cuma saya tuh sadar Kenapa ya gitu? sadar ngelihat orang Iya. itu coba rebeng banget ya, Iya. masih lemes. Cuma ada sebuah intinya kayak kaki. Iya. Kaki nggak tahu macan, nggak tahu apa gitu ya, seperti kayak menggaruk ke mata saya. Iya, Di benar. mata saya itu ada terus. Waktu kita di mobil itu kan terakhir itu kan itu nggak direkamnya Ya, karena ya. memang kita udah saking maniknya, dan bahkan Omah bilang cepat kata Bang Hadi, tenang Mama, tenang, bukannya apa Pak, dada Omah udah panas banget ya, dada Mama udah panas karena merasakan dia itu ngejar pas ini ngomong aku takut diliatin terus gitu. Iya. Oh, ternyata tangan itu kakinya itu ngerusak mata kamu gitu. Iya, seakan-akan itu seperti kayak ada kaki, tapi nggak tahu itu kaki apa, tapi itu nyakar-nyakar loh. Tapi di hadapan muka saya, di mata saya itu kelihatan banget gitu. Kena nggak itu? Kena Enggak, nggak kena. Cuma ada kayak darah gitu doang. Kayak nutupin itu. Cuma itu padat banget tuh, padat. Saya juga heran. Yang membuat saya semakin mengerti bahwa itu adalah macan, tapak kakinya itu ada di pundaknya. Ya, ada Telapak ibaratnya. kaki seperti kucing itu kan ada telapak kaki ya, itu bukan kukunya yang dikeluarkan tapi kakinya hanya membentuk seperti ini. baru telapaknya Ya, aja ya. Ada di telapaknya pundaknya. sudah di pundaknya. Bang Ya, PM. mungkin bisa dilihat mungkin. Perlu di zoom kayak bawa kamera. Diambil. Dibuka. Udah mulai sembuh kali dikasih Rivanol ya. Terlihat tidak? Ya, lihat. Bang Eri jangan tutupin. Di zoom itu. Ya, di zoom. Mudah-mudahan enggak ini. Jadi itu yang membuat saya semakin yakin, dan saya meminta maaf kepada Penghuni tempat sana. penghuni dan karuhun.
para karuhun yang mengikuti saya, yang sudah pasti mengikuti diri saya mohon maaf. Saya mohon maaf, bukan berarti anak-anak kami ini mengganggu kalian. Anak-anak kami tidak mengganggu kalian, hanya anak-anak kami ini ingin menguji mental mereka, sejauh apa nyali mereka, dan ingin sekali melihat sosok itu. Dan alhamdulillah para karuhun itu memberikan satu sosok dan satu bukti bahwa di situ memang ada Ekstensi yang masuk ke dalam Mas Nevan, Iya. Mas PM sendiri, Mas Panik Misteri, dan juga 3 buah tombak ya sebagai manifestasi dari energi negatif di sana. Gitu. Ini mungkin bisa dievakuasi atau dibungkus lah ya. dibungkus rapikan saja Dibungkus lah. rapikan aja. Dan diberikan kepada yang mengerti. Iya, mengerti. Kalau Oma sih bukan tidak Iya. mengerti, tapi Oma tidak mau seperti itu. Sebenarnya sih untuk masalah apa ya namanya, kesurupan ataupun apa, sebenarnya ini ke beberapa kalinya sebenarnya ya. Iya, betul. Sebenarnya kemarin ini udah kedua kalinya kita melakukan kolaborasi, yang dimana kita itu yang dimana kita ini kesurupan lagi gitu. Dan ini menurut saya ini lebih dahsyat. Memang sebelumnya kita melakukan eksplorasi di komplek yang di Komplek daerah Mati juga Komplek sama. Mati juga di daerah sana, daerah Jakarta, dan Yang sudah disaksikan oleh para subscriber. yang mungkin udah pernah ditonton oleh para subscriber, tapi di sana itu nggak terlalu gimana gitu, Iya. masih Masih bisa untuk ditanggulangi ya. Jangan ngomong sebenarnya. Karena mengancam istilahnya. mengancam tidak sampai melukai. Kalau ini kan udah sampai dilukai ya. Iya benar-benar. Tangan Mas Pani, Mas ini, Mas Ehus, kaki saya gitu. Sampai anak-anak pun khawatir kalau mama yang ditusuk gitu. Iya. Khawatirnya omah yang ditusuk gitu kan. Karena saking khawatir saya yang ditusuk. Jadi mereka lah berdua itu meeting lah, udah nggak dikasih gerak, nggak dikasih jalan gerak gitu. Iya. Ini kunci gitu bukannya bener, malahan merusak dirinya, menjedotin kepala itu sama Allah Akbar, azan. Sebenarnya si sosoknya ini ingin kayak semacam mencelakai Iya. yang di tubuhnya mana Iya. Mas Nevan. Dan sekarang Omah mau tanya nih sama Mas Nevan ya, kenapa gitu setiap kita explore itu Mas Nevan itu mudah sekali untuk dirasuki, karena Omah juga mengontrol dalam tubuhnya Mas Nevan. Ini ada sesuatu yang bisa merusak kehidupan Mas Nevan nyata, baik zahir maupun batin. Apakah itu yang dirasakan oleh Mas Nevan? Mungkin tulang iganya renggang Mas Nevan ya. Ini tidak, Omah kontrol tidak renggang ya, tapi ada sesuatu sosok yang mengikuti dalam tubuhnya, tapi mengusik dan merusak secara zohirnya dan batinnya. Apakah kontrolan Omah ini salah atau tidak ya Omah? Mungkin kita harus bisa untuk lebih bisa mengupas sehingga kita menjaga, kita khawatir di mana kita untuk berjumpa kembali main bersama, khawatirnya kena lagi. Jadi Omah udah harus punya kuncinya gitu. Kayak Omah mau tanya, apakah benar apa kontrolan Omah itu bisa merusak zahir batin yang mungkin tanpa Bang Nevan atau Mas Nevan sadari, tiba-tiba berjalan seperti itu aja gitu. Saya bingung alasannya. Kalau sebenarnya untuk menceritakan sebuah dalam kehidupan, bukan kehidupan ya, dalam diri saya. Iya. Memang kalau seumpamanya itu pikiran saya itu sering belenggong. Ngeblank. Sering kosong. Pantesan Gitu. Iya. sering kerasukan. Jadi seakan-akan ketika nih ya, sekarang udah fokus di depan umpamanya kamera gitu ya, langsung tiba-tiba kayak ada pikiran apa gitu, langsung mikir apa lagi, kosong lagi gitu. Maka dari itu saya juga heran dalam intinya ketika saya lagi eksplorisasi, pasti kebanyakan saya itu Masukin gitu, tempelan dari penunggu tempat situ. Kenapa itu? Kenapa bengongnya? Apakah memikirkan utang atau kalau seumpamanya memikirkan hutang enggak? cicilan? Tapi ini bisa untuk diobati ya. Ini mungkin satu masukan dari Mama. Mungkin Mama ingin memberikan
satu masukan untuk Mas Nepan agar bisa untuk menghentikan itu harus segera menikah dan mencari seorang wanita yang paham dengan ilmu yang mungkin atau sedikit banyaknya untuk lebih dekatlah dengan Allah. Itu harus, karena memang sosok ini sebenarnya ya, sosok ini ingin menikahi. Sosok ini betul. Benar, Bang. Benar kan? Betul. Mama? Betul. Saya ini sampai merinding nih. Ini jadi malah mengupas pribadinya Mas Nepan. Ini nggak apa-apa kan? Bisa juga Merinding terdalam. Jadi mama ngomong gini nggak masalah kan? Ini karena kita ini keluarga. Iya. Ini anak-anak saya. Saya tidak ingin dikala kita main, dikala kita berjumpa, sesuatu terus mengikuti tubuhnya. Dan yang Omah lihat itu dan Omah terus kontrol dari pertama Omah kenal sampai bahkan main ke sini. Kita sampai main yang kedua, kalau kenapa selalu dia gitu loh. Dan ternyata Omah kontrol semalam, Omah kerjakan. Ada seorang wanita yang mengikutinya yang memakai baju hijau. Iya betul. Itu ada dua. Saya juga heran ya. Ini Omah. Benar. Sebuah ilusi ya. Itu memang ada sebuah intinya seperti kayak ada wanita. Itu dari tahun naik lagi ya. Tahun kalau nggak salah itu 2013-an. 13-an. Dari 2013-an itu wanita yang berambut panjang dan intinya dari pokoknya kalau muka itu bersih. Cuma matanya itu hitam ya. Iya. Itu ininya apa namanya? Panjang, rambutnya panjang, ini panjang. Itu pas kejadian kebongkar sama saya itu dari tahun intinya 2019-an. 17 Agustus. Pas itu ketahuan ketika ada salah satu warga yang kesurupan dan itu memanggil saya. Dan dia itu minta intinya didatangi saya gitu kan. Langsung saya ke rumahnya, langsung dia itu sembuh gitu. Itu yang pakai baju warna putih. Yang warna hijau itu ketahuan sama saya itu pas lagi di jembatan. Dulu itu di jembatan, di situ saya pun nggak menyadari. Saya pun dulu pernah kerasukan di saat di dalam kendaraan, di motor, di motor. Sedang mengendarai kendaraan. Ketika saya lagi nongkrong di situ, langsung ada wanita itu kayak menghampiri saya, tapi langsung saya itu kesurupan di jalan. Ramai sempat itu di jalan dulu. Jadi orang-orang itu kayak nolongin gitu ya. Dan maaf ya, orang lain. Dan gimana? Maaf ini, Omah mengontrolnya, mungkin terlalu jorok ya. Bahkan kamu sering kali tidur dengan itu. Kalau semua itu nggak tahu. Jadi kamu tuh terasanya mimpi. Kalau kata orang yang kalau belum berumah tangga itu jenengnya apa? Mimpi junub. Tapi kamu tuh serasanya diladeninya sama dia. Mimpinya itu ya. Iya. Saya sering cerita tuh sama kameramen. Betul kan omongannya Om Mama? Iya kameramen. Iya benar. Iya kan? Oma nggak bisa dibohongin, makanya inilah yang harus diobatin. Ini Omah mengupas sisi dari Mas Nepan ini. Inilah yang harus Oma harus tahu. Kamu tuh jangan sampai gini ya. Maaf nih. Sampai dia pun yang mengikuti dia itu cemburu loh ke Mama. Iya. Tapi kalau dipegang sama Mama dia takut sampai takut gitu. Tapi dia kalau Mama lagi diem lagi menjauh gitu, dia itu seperti merangkul ini supaya bisa seakan-akan ada Mama itu dia seperti cemburu gitu. Sampai Mama bilang, "Ayah, Nepan sayang, ini Mama." Karena memang pada saat memang udah itu macan itu merasuki, perempuan itu pun menungganginya gitu loh. Jadi ingin bagaimana caranya dia mengambil. Tapi kalau misal dengan Mama sendiri cemburu, berarti bakal bisa mencegah orang yang setiap perempuan yang dekat Itu dengan dia. Mas Nepan gitu. Itu dia. Makanya dia itu pengennya dinikahin kamu. Tapi kita harus bisa untuk bagaimana caranya semakin mematikan, memberikan satu dinding, tidak wanita itu sosok dua itu tidak menguasai kamu. Karena kamu kalau misalkan didiamkan, kamu bisa tidak menikah-nikah. Aduh, ya. Itu dia. Makanya karena dia cemburu, karena padahal mungkin dia gini, kok ada sosok wanita yang
Mama ikut-ikutan gitu. Jadi seperti itu. Tapi ada suatu pengalaman dari saya sendiri ya, Mas. Iya. Dulu saya itu ketika usia 18 tahun, Iya. saya itu kan dekat sama salah satu cewek atau wanita tersebut. Yang diherankan, selama saya itu hubungan ada kurang lebih 3 bulan, dia bisa melihat saya tidak bisa melihat dia. Dan ketika saya telusuri, sampai saya itu membawa dengan aparat Satpol PP dari kepolisian juga melacak keberadaan rumah dia. Yang ada itu selama saya dalami itu palas makam, kuburan. Itulah yang Benar. memakai baju putih. Itu Benar. seorang wanita itu yang memakai baju Demi Allah, putih. itu suatu keanehan dalam Sampai kehidupan saat saya. ini dia pun mengikuti kamu. Anaknya kecil, pendek, Dia langsing, tinggi ya. matanya sipit. Ya pokoknya Sekilas wajahnya mirip. Sekilas wajahnya mirip Bang Wajah Mas Tepan. sama Mas PM ya. Sewajah. Jadi jadi kalau menurut berarti semakin Oma bisa mengupas ya. Bisa jadi kamu itu oleh karuhun-karuhunnya sudah dijodohkan dengan wanita itu, tapi ternyata wanita itu ya bukan sosok wanita. Jadi dijodohkan seperti itu. apa itu ada yang menghalangi dalam hidup saya dari perbuatan manusia ataupun ini ada bangsa lain Berarti gitu. Gini. apakah itu bangsa jin yang nyangkut kepada Mas Nevan atau mungkin sosok orang yang benci terhadap Mas Nevan atau pernah dilukai hatinya oleh Mas Nevan gitu sehingga mengirim Kalau untuk kiriman, ya. untuk sana untuk secara perbuatan orang itu tidak ada ya Oma dalam deteksi Oma tidak ada. Tapi ini karena memang tubuh kamu ini sudah dikuasai oleh para siluman. Ingin dijadikan rajanya lah. Jadi permaisuri, dia menganggap bahwa dirinya adalah permaisuri kamu gitu. Nah, jadi ini untuk jadikan satu masukan kamu di mana nanti besok setelah Omah kerjakan ini atau Omah kupas ini, semoga ada jodohnya, itu kamu harus bisa menjaga istri kamu. Karena pada saat nanti kamu menikah, dia akan menyakiti istri kamu. Nah gitu. Jadi kenapa kita ke sini-sini ya? Ya, Nggak apa-apa nih. Sisi lebih dalamnya dari kenapa kejadian ini gitu. Iya. alasan kenapa selalu hal yang seperti mendasari kenapa Kenapa selalu sampai masukin terus lagi masuk lagi gitu ya? Iya, itu. Jadi selalu selalu membawa pusaka terus itu ya. Jadi kayaknya kalau nanti menikah pun kita sebagai suaminya itu harus bisa menjaga istrinya karena memang targetnya dia ingin menguasai kamu. Kenapa ada pasangan yang bisa menikahi kamu? Seperti itu. Jadi Apakah ya perlu kita melakukan mediasi ke Bang PM untuk mempertanyakan lebih dalamnya lagi kenapa si macan itu masuk ke dalam. jangan dah, Gitu. badannya aja masih lemah. Gitu. Nggak bisa ya. Kasihan. Kasihan ya. Iya, kasihan. Badannya masih lemah. Jadi sekarang ini yang terus bisa merusak dan bahkan memanggil ya, karena memang badannya udah, kalau kata bau mah udah bau siluman. Badannya Bang PM ini. Badan Bang PM ini sudah bau siluman yang mohon maaf Bang PM ini hampir 2 hari sekali Bang PM ini tidur dengan siluman. Mimpi junub. mungkin baik itu sadar Kenapa maupun tidak malu? sadar ya Seperti itu ya. baik itu sadar maupun tidak sadar gitu ya. Ya mungkin kalau mimpi junub ya tidak sadar ya. Sadar. Tapi kadang dia suka gini, semoga ini nyata. Pada saat itu terlihat perasaan dia ada dipegang di badannya, dipegang. Nyata ya Allah, dia perasaannya gitu. Nyata ya Allah gitu, perasaan gitu dia pegang, dia nyata. Pas dia kaget lagi. Enggak ada. Jadi kayak gitu. Begitu. Memang benar kadang apa ya bisa keluar sendiri. Aduh. Maaf ya. Bang ini Nevan malah terbongkar sama Umah ini gimana ini? melihat kamu itu rasanya dia cinta sama kamu. nggak Tapi bisa dia nembus takut. gitu ya. Takut. Seakan-akan karena dia udah punya istri. Gitu. Walaupun katanya kamu
misal kata ya ada kenalan gini ini, itu selalu diselimuri sama yang di samping kamu tuh, diselimuri supaya kamu tuh nggak bisa dibelokkan hati dia gitu. Dibelokkan. Pokoknya setiap misalkan ada wanita yang mau kenalan, ada yang wanita macem-macem lah, itu pasti diselimuri. Nah, misal kata, ayo dong tukeran nomor telepon, ayo dong kita di WA gini ya. Udah nih perempuannya udah mepet, Bang Nepan yang nggak mau. Ada perempuan, Bang Nepan mepet, perempuannya nggak mau. Bagaimana? Solusinya itu apa, Oma? Cari yang Ditanya mau, dulu, cari benar mau tidak atau seperti bagaimana? itu? Iya, betul. Bener ya. Ya solusinya ya Harus cari yang mau sama mau atau biar mau nggak mau dipaksain aja bagaimana, Om? kalau misalkan begitu kita lihat dulu lah selama ini, karena memang sudah ada di dalam ruang lingkup mama saat ini, otomatis dia bisa terbongkar dan dia tidak bisa untuk keluar kembali dari sini. Berarti hati-hati yang tinggal di sini. Tapi emang Oma dari semalam sampai sekarang belum tidur ya, Mas ya? Kok kamu tahu? Iya. Karena memang terus terang aja, pulang sholat, Oma kontrol lagi ke sini memberi makanan, Oma liatin terus itu. Pulang lagi, macannya ikut, perempuannya ikut. Ya Oma cuma gini, jangan sampai kamu ganggu cucu saya, itu aja. Sampailah pagi, sampai Mama udah sholat, iya. Rasanya udah sampai saat ini ya lelah, cuma itulah yang bisa saya khawatirkan, karena saya tidak ingin ya anak saya jomblo aja gitu. Ya, pokoknya mungkin bisa dikasih pesan lah untuk pemirsa dan juga Mas Stefannya, terutama pribadi. Atau mungkin untuk Mas Stefan Ya kalau pribadi pemirsa aja. sih nggak perlu dipesanin ya. Sekarang kita sedang lagi ngupas Mas Stefan. Untuk saya nggak perlu pesan sama subscriber, saya pesannya sama Mas Stefan. Atau mungkin kalau emang Mas Stefan tidak berkenan boleh dipotong, tidak ditayangkan gitu. Ya, oh ya, berkenan tidak, silakan tim kamera tim editing atau nanti lorong misteri bertanya lah, terima atau tidak untuk dibuka dengan pembicaraan antara kita. Mungkin ini pembicaraan dari hati ke hati ya. Jadi nggak usah ditayangkan kalau Mas Stefannya keberatan. Bagaimana keberatan tidak? Ini hal pribadi, jangan usah tanya gitu lah nanti. Kalau hal pribadi nggak usah ditayangkan gitu aja. Ya kalau misalkan itu sih nggak apa-apa. Tanda tangan dulu, takut saya dituntut. Langsung kita tutup aja nih. Ya mungkin ditutup deh. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti mungkin ada kita bicara secara rahasia lah. Jadi oke. Untuk menguak sisi terdalam dari Mas Stefan. Iya Mas Stefan. Jadi saya tidak ingin membongkar semuanya nih Mas Stefan ya. Pokoknya Mas Stefan, Mama minta kamu jaga diri baik-baik. Jangan sampai sesuatu yang goib itu bisa menguasai kamu. Dan para subscriber, jangan sampai kamu mengikuti gerak hati yang mungkin itu negatif. Karena yang negatif itu datangnya dari setan. Ya. Oke, silakan Bang Heri. Ya, oke, pemirsa, tadi sudah dikutip oleh Oma pesan dan hikmah dari pembelajaran kejadian kita ya semalam. Pokoknya jangan pernah saya malu untuk melakukan moto itu. Pokoknya inilah dia sekelumit kisah semalam kita ceritakan bersama tim Oma Sang Musafir, tim Panik Misteri, tim Siang Petualang dan Lorong Misteri. Saya sudah menantang mitos. Saya sudah menantang mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.